aku, Make Your Books. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang buku apa aja yang aku baca di bulan Februari 2022. Jadi, February 2022 wrap up. Nah, di bulan Februari kemarin aku berhasil menamatkan 5 buku, di mana 3 diantaranya adalah buku dari penulis favorit aku, yaitu Mitch Albom dan Priska Primasari. Nah, untuk teman-teman semua yang penasaran buku apa aja sih yang bakal aku bahas kali ini, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan aku juga mohon dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini, like dan juga komen video ini, agar aku semakin semangat dan bisa lebih semangat lagi membuat kontennya dan memberikan manfaat lebih bagi teman-teman semua dan juga bagi semakin banyak orang. Terima kasih. Nah teman-teman, buku pertama yang aku baca adalah Tara, bukunya Mitch Albom yang berjudul The Next Person You Meet in Heaven, atau judul bahasa Indonesianya adalah Orang Berikut Yang Kau Jumpai di Surga. Nah, buku ini sebenarnya lanjutan dari buku Mitch Albom yang berjudul Five People You Meet in Heaven, atau dalam bahasa Indonesianya judulnya adalah Meniti Biang Lala. Nah, buku ini sudah pernah aku bahas sebelumnya di video aku yang January 2022 wrap up. Buat teman-teman yang penasaran, aku sedikit bahas buku itu. Silahkan kalian nonton video aku sebelum dari video ini ya. Nah, teman-teman, sebenarnya buku Meniti Biang Lala dan juga buku ini bisa banget kalian baca stand alone, jadi secara terpisah. Bisa kalian baca buku ini dulu, atau kalian mau baca buku Five People You Meet in Heaven dulu, itu terserah kalian. Tapi kalau aku boleh kasih saran, sebaiknya teman-teman baca dulu yang buku Five People You Meet in Heaven atau Meniti Biang Lala, dan kemudian kalian lanjutkan dengan buku ini, The Next Person You Meet in Heaven. Kenapa? Karena buku Meniti Biang Lala itu menceritakan tentang si tokoh utama yang bernama Eddie yang menyelamatkan seorang gadis kecil dari sebuah kecelakaan di sebuah taman bermain di hari terakhir Eddie sebelum dia meninggal, dan kemudian menjalani kehidupannya bertemu dengan orang-orang di sorga. Nah, buku yang ini merupakan cerita dari Annie, gadis kecil itu, dan dia menjadi tokoh utama dalam buku ini. Oke guys, kita lanjut. Jadi tadi kamera aku tuh sempat turun, jadi kita mulai lagi ya tentang buku ini. Buku pertama aku baca di Februari 2022. Jadi buku ini tadi mengisahkan tentang Annie yang dia juga seperti Eddie. Dia mulai mengalami hari-hari terakhir sebelum dia meninggal. Jadi semua bukunya Mitch Albom yang 2 ini nih, yang Five People You Meet in Heaven sama buku The Next Person You Meet in Heaven ini diawali dengan hari-hari terakhir, satu hari terakhir atau jam-jam terakhir sebelum si tokoh utama itu meninggal dan menjalani kehidupan di alam baka atau di surga. Nah, si Annie di hari terakhir dia sebelum dia meninggal, dia menikah dengan cinta pertamanya. Lalu esoknya dia mulai berbulan madu dengan suaminya, menaiki sebuah balon udara. Namun sayang sekali, Annie dan suaminya serta pilot dari balon udara itu mengalami sebuah kecelakaan. Mereka bertiga akhirnya dilarikan ke sebuah rumah sakit terdekat, dan si Annie ini akhirnya selamat setelah mendapatkan perawatan dari UGD, perawatan darurat itu, dan dia selamat. Tapi sayangnya suaminya itu membutuhkan donor paru-paru gitu. Nah, karena di rumah sakit itu tidak tersedia donor paru-paru dan juga masih banyak lagi pasien-pasien yang mengantri, otomatis kan kayak mustahil banget buat dapat donor paru-paru. Dan akhirnya si Annie ini ngotot untuk dia mau menyumbangkan paru-parunya. Akhirnya dimulailah operasi tersebut. Nah, sayang sekali operasi itu seperti tidak berjalan dengan lancar. Karena ketika sedang operasi, si Annie akhirnya tiba di alam baka dan bertemu dengan 5 orang yang memberikan dia pelajaran kehidupan. Dan juga bagi kita para pembaca juga mendapatkan pelajaran kehidupan yang diterima oleh Annie sendiri. Dari 5 orang yang Annie temui di surga atau di alam baka, salah satunya adalah Eddie, yang di buku sebelumnya, di buku Meniti Biang Lala atau The Five People You Meet in Heaven, si Eddie ini kan sempat menyelamatkan hidupnya Annie dari sebuah kecelakaan. Nah, bertemulah Annie dan Eddie di sana.
Setelah itu, yang paling bikin aku nyesek adalah orang kelima yang Annie jumpai di sorga. Kalian pasti nggak bakal nyangka siapa orang ini. Dan buat kalian penasaran, silakan kalian baca aja buku ini. Karena buku ini aku rekomendasiin banget buat teman-teman baca. Karena emang sebagus itu. Dan buku ini mendapatkan rating 4,5 dari aku. Nah teman-teman, buku kedua yang aku baca di bulan Februari 2022 adalah bukunya Mitch Albom lagi, yaitu For One More Day atau Satu Hari Bersamamu. Nah, kali ini bukunya Mitch Albom adalah buku non-fiksi. Jadi mengisahkan kisah nyata dari seorang kenalan Mitch Albom yang bernama Charlie Benetto. Jadi si Charlie Benetto itu mengalami sebuah kejadian supranatural yang luar biasa nih teman-teman. Awal kisah dimulai dari kehidupan Charlie saat itu sangat berantakan dengan keluarganya, dengan karirnya, yang membuat Charlie ini jadi ingin mengakhiri hidupnya. Namun dia ingin mengakhiri hidupnya itu di rumah masa kecilnya. Akhirnya dengan niat dia yang seperti itu, dia pergilah ke rumah masa kecilnya. Namun sayangnya dalam perjalanan, dia mengalami sebuah kecelakaan mobil. Tapi setelah dia ingat nih, dia mengalami kecelakaan mobil, dia malah secara ajaib tiba langsung di rumah masa kecilnya. Dan bukan hanya itu aja guys, Charlie juga bertemu dengan ibunya di rumah itu. Nah, dimulailah perjalanan Charlie bersama ibunya selama 1 hari. Jadi, si Charlie ini selama dia bertemu kembali dengan ibunya, memaksimalkan hari istimewa itu, dia jadi teringat dengan perlakuan-perlakuan dia yang tidak baik terhadap ibunya. Di mana Charlie ini tidak pernah sama sekali membela ibunya. Dia selalu membela ayahnya yang bahkan sama sekali benar-benar tidak peduli dan tidak menyayangi Charlie. Dan bahkan ayahnya ini, bahkan si Charlie ini tuh mau menghidupi mimpi ayahnya dalam hidupnya, yaitu menjadi seorang atlet bisbol yang hebat. Tapi sayangnya, Charlie tidak bisa karena dia sempat mengalami sebuah kecelakaan, dan itu yang membuat ayahnya Charlie semakin tidak menyukai Charlie. Pokoknya banyak banget teman-teman pelajaran kehidupan bisa kita ambil dari kisah Charlie selama 1 hari dia bertemu dengan ibunya. Dan ini tuh kisah nyata. Kalian bisa banget baca buku ini, aku rekomendasiin buat teman-teman semua. Dan buku ini aku kasih bintang 4,5. Kita lanjut ke buku yang ketiga yang aku baca di bulan Februari 2022, yaitu buku ini, Underwater, karyanya Marissa Richard. Sebenarnya aku waktu itu beli buku ini tuh karena ada diskon dari penerbit Haru, dimana beli 100.000 dapat 4 buku. Jadi aku udah ketemu 3 buku yang pengen aku beli nih teman-teman. Terus aku bingung satu lagi apa ya bukunya. Akhirnya aku coba cari-cari. Ya udah, tanpa ekspektasi apapun terhadap buku ini. Dan karena aku suka sama covernya bagus menurut aku. Ya udah aku belilah buku ini. Tapi setelah aku baca di bulan Februari kemarin, ternyata ceritanya tuh mantep deh pokoknya. Nah, aku ceritain sedikit tentang buku ini. Jadi buku ini dia tuh mengangkat tema mental health dan juga genrenya romance. Nah, jadi menceritakan tentang kisah Morgan yang mengalami sebuah kejadian yang tidak baik di tanggal 15 Oktober yang kemudian membuat dia akhirnya depresi. Dan selama 6 bulan, dia tidak pernah sama sekali keluar dari apartemennya. Bahkan untuk dia berdiri di keset depan pintu apartemennya pun, dia tuh gak bisa teman-teman. Dia benar-benar cuma bisa hidup di dalam apartemennya aja, bersama dengan ibunya dan juga adiknya. Tapi ibu dan adik ini maksudnya tidak kenapa-napa, mereka tetap menjalani aktivitas mereka secara normal. Nah, setelah 6 bulan berlalu, tanpa ada progres yang baik untuk kehidupannya si Morgan, padahal dia sudah mengikuti konseling dengan Brenda, akhirnya si Morgan ini bertemu dengan tetangga barunya yang bernama Evan. Evan ini seorang pindahan dari Hawaii. Dia tuh benar-benar di sini digambarkan cowok yang hot, cool. Pokoknya gitu, pokoknya oke banget deh digambarin di buku ini dari ceritanya si Morgan ya. Nah, terus akhirnya si Morgan dan Evan ini akhirnya mereka berteman, berkawan. Dan muncullah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Tapi itu pun juga tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar. Karena ada benang merah antara si Morgan, Evan, dan juga tanggal 15 Oktober itu. Dan yang bikin penasaran kita adalah, bagi para pembaca adalah, apa sih sebenarnya yang terjadi tanggal 15 Oktober itu?
Karena dari awal tuh bener-bener gak diceritain sama sekali tentang tanggal 15 Oktober itu. Lalu di udah mau bagian akhir, itu baru mulai diceritakan masalahnya apa, dan itu yang menjadi alasan kenapa Morgan mengalami sebuah depresi. Nah, buku ini bagus, aku rekomendasiin buat teman-teman baca, dan buku ini mendapatkan bintang 4 dari aku. Guys, buku selanjutnya aku baca di bulan Februari 2022, yaitu buku keempat adalah bukunya kebalik. Ntar dulu nih, kayak harus tebak dulu. Kelihatan gak sih ini? Nah, gak kelihatan lah ya. Pokoknya buku ini nih, kalian gak bakal asing buat teman-teman yang penggemar J-Lit dan buat teman-teman yang penggemar anime. Karena buku ini adalah bukunya Shinkai Makoto Sensei yang berjudul Weathering with You. Nah, di video aku yang 2021 wrap up itu, aku sempat singgung tentang buku ini. Karena buku ini masuk ke dalam list DNF aku, jadi aku gak kelar baca buku ini di tahun 2021 kemarin. Cuman aku tuh punya niat memang untuk bisa melanjutkan membaca buku ini dan menamatkannya. Ada Abang Roti. Bentar guys, ada Abang Roti, kita tunggu dulu ya. Udah belum bang? Nah, dah kita lanjut aja guys. Nah, jadi tuh buku ini tuh pas aku lagi baca sampai hampir mau pertengahan, banyak teman-teman aku tuh di Bookstagram yang bilang, Kak, coba Kak baca buku, maksudnya nonton Weathering with You. Filmnya bagus Kak, ada animnya. Terus ya udah, karena diracunin melulu nih buat nonton, akhirnya aku cobalah nonton, iseng-iseng nih. Pas aku udah nonton, aku jadi tahu ceritanya bagaimana dan endingnya gimana. Dan akhirnya aku bener-bener gak mood untuk melanjutkan baca buku ini, karena karena aku udah bener-bener udah tahu gitu. Jadi ya udah, aku lanjut baca buku yang lain, dan aku berpikir ya udahlah, tahun depan mungkin bisa aku baca buku ini. Dan akhirnya puji Tuhan Februari ini aku berhasil untuk menamatkan buku ini. Jadi aku DNF bukan karena bukunya aku gak suka, ceritanya jelek atau apa, tapi aku suka. Cuma karena aku udah tonton, jadi lebih baik aku bacanya nanti aja gitu. Terus selama aku baca buku ini, aku jadi nostalgia gitu sama ceritanya. Jadi ketemu sama Hodaka lagi, bertemu dengan Hina dan juga Nagi yang lucu banget. Nah, jadi ini buat teman-teman yang belum baca buku ini atau belum nonton, jadi aku bahas sedikit ya tentang buku ini, cerita sedikit tentang buku ini. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang Hodaka yang dia ingin keluar dari pulau atau kampung halamannya, karena dia merasa terkungkung. Jadi dia mau ke kota, ke Tokyo. Akhirnya dengan bermodalkan tabungan dia nggak seberapa, dan juga ya udah akhirnya dia, maksud aku dengan tidak bermodalkan mau apa sih? Pokoknya dengan bermodalkan tabungan dia nggak seberapa, dia akhirnya pergi nih teman-teman ke Tokyo. Nah, dia berpikir kalau misalnya dia bakal cepet untuk mendapatkan pekerjaan sampingan gitu misalnya. Tapi nyatanya nggak semudah yang dia pikirkan. Dia jadi lontang-lantung, uang tabungan dia juga semakin menipis. Dan akhirnya dia, singkat cerita, bertemu dengan si Hina, si gadis cerah. Lalu dimulai perjalanan mereka. Hidupnya Hodaka mulai membaik di Tokyo. Terus si Hodaka sama si Hina juga membuat sebuah bisnis kecil-kecilan. Karena Hina kan bisa mengubah cuaca nih teman-teman. Di saat itu Tokyo tuh cuacanya benar-benar ekstrim, jadi hujan berkepanjangan, nggak pernah ada matahari. Nah, si Hina yang disebut gadis cerah, dia tuh bisa mengubah cuaca menjadi cerah buat sejam atau 2 jam gitu. Akhirnya si Hina sama si Hodaka bikin bisnis buat orang-orang yang ingin mendapatkan cuaca yang cerah gitu. Misalnya buat ada event-event perusahaan atau ada olimpiade. Nah, mereka bisa menggunakan jasa Hina dan juga Hodaka. Nah, tapi teman-teman, tanpa Hina dan Hodaka sadari, sebenarnya sudah ada nasib buruk di depan sana yang menunggu mereka berdua. Nah, di buku ini tuh banyak banget perasaan yang berkecamuk, campur aduk. Ada sedih, senang, terus ada ketawa, ada marah juga. Tapi yang bikin aku senang di buku ini adalah tentang Nagi. Nagi itu adalah adiknya Hina. Dia tuh lucu banget, dia masih anak SD. Dia laki-laki, dia masih SD. Dan dia ini tuh sifatnya kayak gayanya tuh kayak
laki-laki dewasa yang playboy gitu. Pokoknya banyak banget kata-kata atau kalimatnya si Nagi di buku ini tuh yang bikin aku ngakak. Jadi itu bener-bener penghibur banget sama aku baca buku ini. Dan bakal aku bagiin kutipan-kutipan dari perkataannya si Nagi, dari dialognya Nagi di review buku ini di Instagram aku nanti ya. Jadi nanti teman-teman semua bisa baca gimana sih perkataannya Nagi yang bikin aku ngakak banget. Nah, jadi buku ini juga bagus. Aku juga rekomendasi buku ini buat kalian baca. Buku ini dapat 4 bintang dari aku. Nah, saran aku buat teman-teman yang belum pernah nonton atau belum pernah baca buku ini, lebih baik baca aja bukunya dulu sebelum nonton filmnya. Biar nanti nggak kayak aku DNF segala. Oke guys, sekarang kita lanjut ke buku terakhir yang aku baca di Februari 2022, yaitu Tara, bukunya Priska Primasari, salah satu penulis lokal favorit aku yang berjudul Paris Alin. Nah, buku ini merupakan salah satu dari 14 buku seri Setiap Tempat Punya Cerita atau STPC. Nah, buku ini dikemasnya tuh unik guys. Jadi, kita tuh sebagai pembaca bertingkah seperti bukan bertingkah ya, maksudnya kesannya kita tuh kayak sahabatnya Elin. Jadi di awal kisah Elin tuh ngirim surat buat sahabatnya di Paris yang disertai juga dengan buku harian Elin selama dia tinggal di Paris. Nah, kita tuh kayak sahabatnya Elin yang lagi baca surat dan juga buku diarinya Elin. Jadi tuh tampilannya tuh, coba aku lihat ya. Nih, kayak gini loh guys, tuh. Yang buku harian kan kayak gini tuh. Terus ada gambar-gambarnya juga. Pokoknya bagus ya bukunya dalamnya. Ceritanya juga bagus. Nah, jadi buku ini mengisahkan tentang Elin yang ingin mewujudkan impian dari almarhum ayahnya untuk melanjutkan studi di Paris. Nah, selama Elin di Paris, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia harus bekerja sampingan di sebuah bistro Indonesia. Nah, si Elin ini jatuh cinta guys sama koki utama di bistro itu yang dia namai dengan nama Ubur-Ubur. Sebenarnya nama dia Putra, tapi tahu sendiri lah ya, kadang cewek-cewek tuh suka ganti nama gebetannya dia dengan nama yang aneh-aneh. Nah, si Elin ini tuh mengganti nama Putra dengan nama Ubur-Ubur. Tapi si Elin harus patah hati karena Ubur-Ubur akhirnya jadian sama asisten kokinya yang bernama Lucy. Pokoknya aku lupa namanya, kalau nggak salah namanya Lucy. Terus akhirnya ya udah, karena Elin gak tahan nih melihat kemesraan mereka di tempat kerja, yang bikin Elin semakin patah hati dan tidak semangat kerja, akhirnya Elin memutuskan untuk cuti kerja selama seminggu, selama dia istirahat. Nah, selama Elin cuti itu, dia bertemu dengan si tokoh utama, yaitu Sena. Sena adalah orang Indonesia juga yang tinggal di Paris, yang berpakaian, yang berstyle tuh nyentrik banget. Nah, si Sena itu sebenarnya ngeselin guys, karena dia tuh suka menghilang dan muncul sesuka hati dia gitu. Dan bahkan di pertemuan pertamanya Elin dan Sena tuh berkali-kali tidak tepat janji gitu. Jadi mereka tuh janjian di Place de la Bastille jam 12 malam. Coba, ngapain jam 12 malam? Tapi 2 kali si Sena itu tidak menepati janjinya untuk bertemu dengan si Elin. Akhirnya bikin Elin kesel. Kita juga sebagai pembaca juga kesel kan. Kalau aku jadi Elin, aku nggak bakalan datang lagi ke situ. Pokoknya sekali nggak bisa tepat janji, ya udah goodbye. Tapi si Elin tuh nggak. Dia masih penasaran karena Elin juga ingin mengembalikan porselen yang Elin temui di taman. Jadi porselen itu Elin temui di taman dalam keadaan pecah, dan dia lihat tuh kalau porselen itu tuh kayaknya barang mewah gitu. Dan di porselen itu ada namanya. Siapa ya? Auleosena atau siapa, pokoknya namanya Sena. Yang kemudian si Elin itu cari di media sosial, dia mencari Sena. Dan akhirnya ketemu lah mereka, dan di media sosial akhirnya bertemu di dunia nyata di Place de la Bastille untuk si Elin mengembalikan porselen tersebut. Nah, jadi dimulailah kisah mereka berdua. Cuman di awal-awal tuh aku bener-bener kesel banget sama si Sena. Selain dia gak tepat janji, sifat dia suka muncul dan hilang sesuka hatinya dia, bener-bener misterius banget. Tapi ternyata pas udah mau bagian ending, kita sebagai pembaca bakal tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Sena. Dan itu bener-bener sedih banget, karena itu bener-bener kayak, ih gila, gue gak nyangka banget kalau si Sena tuh kayak gitu.
kehidupannya dia. Terus ya udah, pokoknya buku ini tuh seru buat kalian baca dan aku kasih bintang 3,5. Book of the Month bulan ini adalah Tara, tentunya bukunya Mitch Albom. Ya, The Next Person You Meet in Heaven. Jadi kemarin di bulan Januari, Book of the Month aku adalah buku Mitch Albom yang Five People You Meet in Heaven. Dan di bulan Februari adalah buku lanjutannya. Karena bener-bener bagus banget dan bener-bener aku rekomendasiin banget buat teman-teman baca. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah menyempatkan diri menonton video aku, yang udah dukung aku. Pokoknya thank you banget buat kalian semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video aku minggu depan. Bye-bye!